Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiman Abu Bakar. Saya dari kelas 11-12 mapel biologi 2.2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian 15 organel sel beserta fungsinya. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial di sekitarnya. Membran sel berfungsi sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Kedua, nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Nukleus berfungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian dari sel yang terdapat dalam membran sel. Terdapat dua jenis sitoplasma, yaitu eukariotik yang memiliki membran inti sel dan prokariot yang tidak memiliki membran inti sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang terpenting bagi metabolisme sel. Yang keempat, ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein yang difungsikan dalam sitosol. Yang kelima, retikulum. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. Retikulum berfungsi sebagai pembentukan lemak dan karbohidrat. Yang keenam, badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekstraksi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom adalah organel di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Fungsi utama bagi sel makhluk hidup adalah untuk pencernaan intraseluler. Kedelapan, peroksisom. Peroksisom adalah organel terikat membran yang mengandung enzim. Peroksisom memiliki bentuk seperti bola dengan ukuran yang sekitar 0,2 hingga 2 nanometer. Peroksisom berfungsi mengoksidasi biomolekul. Yang kesembilan, glioksisom. Glioksisom adalah organel sel khusus tumbuhan yang terikat membran dan berfungsi mengubah asam lemak menjadi gula. Glioksisom berfungsi sebagai metabolisme asam lemak dalam proses perkecambahan biji tumbuhan. Yang ke-10, mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Yang ke-11, plastida. Plastida merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Organel ini berisi pigmen atau pemberi warna. Plastida berisi pigmen klorofil yang disebut kloroplas. Plastida berfungsi adalah sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Yang ke-12, vakuola. Vakuola adalah organ sitoplasma penting berupa ruang kosong dalam sel yang dilapisi dengan membran. Vakuola berfungsi sebagai menyimpan cairan dan senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam amino, dan asam organik. Yang ke-13, sentrosom.
Sentrosom adalah organel yang hanya terdapat pada sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuhan. Sentrosom terbentuk dari dua sentriol yang disusun secara tegak lurus antara satu sama lain. Yang ke-14, sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus atau filamen yang terdapat di sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi sebagai memelihara dan memperkokoh bentuk sel serta pergerakan organel dan komponen yang terdapat di dalam sel. Dan yang terakhir, dinding sel. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi sel tumbuhan dari luar membran sel. Dinding sel memiliki fungsi untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara berlebihan.